Pria itu tidak pernah menyangka bahwa hanya karena dirinya terlalu rendah hati, dia diusir dari kelompok pahlawan dengan alasan kurangnya kekuatan. Padahal, tanpa sihir dukungan luar biasanya, kelompok pahlawan mungkin sudah lama tidak ada lagi. Untungnya, protagonis pria baru saja diusir dari tim. Langsung direkrut oleh petualang kelas S. Protagonis pria diajarkan sihir oleh gurunya, Jian Hui, di pegunungan sejak kecil. Meskipun dia selalu bisa mempelajarinya dalam waktu singkat. Tetapi dia selalu gagal mencapai standar, dan malah dijahili oleh gurunya dengan sihir yang sama. Setelah itu, dia tidak hanya dibombardir dengan berbagai macam sihir. Dia juga harus sering merawat guru pemabuknya. Setiap kali Marin mabuk dan pusing, protagonis pria akan menggunakan sihir penyembuhan untuk meredakannya. Dan Marin selalu memberinya pelukan terima kasih. Suatu malam, Marin sedang menatap buku sihir dengan linglung. Kebetulan protagonis pria datang untuk memanggilnya makan malam. Tanpa diduga, buku sihir itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Protagonis pria secara refleks mengambilnya. Tetapi pada saat itu, kekuatan sihir tiba-tiba menyerang pikiran protagonis pria. Marin terkejut menyadari bahwa protagonis pria ternyata memiliki kualifikasi orang terpilih yang sama dengannya. Agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, Marin meninggalkan pepatah peringatan untuknya. Hanya agar dia tidak terlalu percaya pada kekuatannya sendiri. Keesokan harinya, Marin ingin menjadikan protagonis pria sebagai penyihir putih. Dia melepaskan sihir pemulihan ke pohon buah. Membuat pohon buah yang semula layu menjadi hidup kembali. Protagonis pria langsung berseru, "Keren." Kemudian dia membawa protagonis pria jauh ke dalam hutan. Hanya menyisakan sebilah belati, dan memintanya untuk mencari cara untuk pulang dalam setahun. Selama waktu itu, dia harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan sihir. Protagonis pria tahu bahwa sihirnya tidak dapat mengalahkan monster, jadi dia hanya bisa melarikan diri sepanjang jalan. Dan selama perjalanan pulang, protagonis pria akan meneliti setiap hari tentang cara menyesuaikan sihir untuk membuatnya bekerja lebih baik. Misalnya, ketika dia bertemu dengan laba-laba besar yang jatuh dari langit. Agar tidak menjadi makanannya, protagonis pria secara refleks melepaskan sihir untuk meningkatkan kecepatan dan kemudian melarikan diri dengan panik. Laba-laba hanya bisa menghirup asap knalpot. Ketika dia sampai di rumah, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Melihat protagonis pria yang pingsan, Marin sangat senang. Waktu berlalu dalam beberapa tahun. Karena protagonis pria sangat berbakat dalam meneliti sihir, dia sering ditarik oleh Marin untuk mengembangkan sihir baru. Hal ini menyebabkan dia tidak tidur selama beberapa hari. Mungkin karena usia pemberontakan ditambah dengan kerinduan akan dunia luar, protagonis pria dengan tegas memilih untuk meninggalkan rumah keesokan harinya. Saat ini, protagonis pria telah tiba di sebuah kota. Namun, meskipun kota itu bagus, uang habis dengan sangat cepat. Saat dia khawatir tentang uang, seseorang dengan sengaja melemparkan selebaran rekrutmen petualang kepadanya. Protagonis pria secara keliru bergabung dengan kelompok pahlawan. Menghadapi Cyclops yang sangat kuat, protagonis pria segera menggunakan sihir dukungan untuk menutupi medan perang. Penyembuhan tunggal asli langsung menjadi penyembuhan kelompok. Baiklah, kekuatannya luar biasa. Angin. Ini seperti angin. Melihat Cyclops dikalahkan, pahlawan itu terlalu percaya diri. Berpikir bahwa dia terlalu kuat. Hanya Lina yang samar-samar menyadari bahwa kekuatan ini berasal dari protagonis pria. Setelah kembali ke kota, sang pahlawan hanya memberi protagonis pria 5 kain perunggu, bahkan tidak sampai 1% dari imbalannya. Dan protagonis pria tidak merasa tidak puas sama sekali, karena dia belum menyadari seberapa kuat kemampuannya. Sebaliknya, sang pahlawan secara diam-diam mengejeknya sebagai pajangan di tim. Sementara itu, Marin dikunjungi oleh seseorang, yaitu pria yang membagikan brosur di siang hari, setelah mengetahui bahwa protagonis pria telah bergabung dengan tim pahlawan. Marin tidak keberatan, asalkan dia tidak mengulangi tanggung jawabnya. Will mendengar kata-kata itu dan menebak bahwa dia masih sombong di dalam hatinya. Hanya karena saat mengalahkan Raja Iblis, Marin dan yang lainnya tewas dalam ledakan Raja Iblis, dan satu-satunya rekan tim yang selamat saat itu, Silika. Namun, untuk menghidupkan kembali semua orang, dia tidak ragu untuk menggunakan sihir kuno, dan harganya adalah nyawanya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, seiring dengan tim pahlawan yang terus menyelesaikan tugas penaklukan, reputasi tim semakin meningkat. Sampai suatu ketika dalam tugas menaklukkan golem, protagonis pria menemukan bahwa ada seseorang yang mengendalikan di belakangnya. Jika batu iblis di tangannya tidak disegel, maka golem akan terus muncul tanpa henti. Jadi dia dengan tegas memilih untuk bertindak, melihat protagonis pria mengambil sorotan darinya. Sang pahlawan langsung sedikit kesal, tetapi pengingat protagonis pria juga harus merebut kembali sorotan, melihat golem cenderung kehilangan kendali. Protagonis pria kemudian dengan tegas menggunakan sihir percepatan pada dirinya sendiri dan menyelamatkan sang pahlawan sebelum serangan golem jatuh, tetapi sang pahlawan tidak menghargainya. Sebaliknya, dia memarahi protagonis pria karena menghalangi. Kebetulan saat ini golem juga kehabisan serangan kekuatan sihir dan dihancurkan menjadi batu-batu kecil oleh sang pahlawan. Setelah kejadian ini,
Sang pahlawan benar-benar mengusir protagonis pria dengan alasan kekuatannya tidak cukup. Bahkan mengejeknya sebagai sampah yang bersembunyi di belakang tim di depan protagonis pria. Protagonis pria mendengar kata-kata itu dan hanya bisa pergi dengan sedih. 3 hari berikutnya, protagonis pria mencari tim baru, tetapi tim lain tidak membutuhkan penyihir putih. Tepat ketika dia bingung, ada seorang gadis di meja depan yang mencari penyihir putih. Petugas meja depan awalnya masih khawatir tentang kemana harus mencari orang. Dia kebetulan melihat protagonis pria berjalan ke arah ini. Kamu, apakah kamu seorang penyihir putih? A. Pria itu dikeluarkan dari tim oleh pahlawan karena kurangnya kekuatan. Tanpa disadari, dia sebenarnya adalah penyihir putih di luar standar. Tidak hanya dapat melepaskan beberapa sihir dukungan tanpa mantra, bahkan badan yang seharusnya tidak dapat disembuhkan pun dapat dimodelkan. Dia dapat menyembuhkannya dengan sihir pembalik ciptaannya sendiri yang dipadukan dengan sihir penyembuhan. Baru saja, tokoh utama pria ditarik oleh seorang wanita berambut merah muda ke markas mereka. Rekan satu timnya juga terkejut bahwa ada seorang penyihir putih yang sendirian. Yang lebih tak terduga bagi tokoh utama pria adalah bahwa mereka semua adalah petualang kelas S. Alasan mereka mencari penyihir putih adalah karena ada misi kelas A yang mendesak saat ini. Meskipun tokoh utama pria juga ingin membantu, sejak dipecat dari kelompok pahlawan, dia selalu kekurangan kepercayaan diri. Saat itulah Yui menyarankan agar tokoh utama pria menunjukkan kekuatannya. Kemudian, mereka semua pergi ke hutan belantara. Awalnya, tokoh utama pria khawatir mereka akan sangat kecewa seperti pahlawan. Namun, Yui hanya menyuruhnya untuk memberikan sihir peningkatan pada semua orang. Tokoh utama pria terkejut ketika mendengar ini, karena tes ini terlalu sederhana baginya. Tanpa dia ketahui, penyihir putih biasa sama sekali tidak bisa melakukan ini. Ketika mereka melihat tokoh utama pria memunculkan tongkat sihir dari udara tipis, mata semua orang langsung terbelalak. Saat mereka masih terpana, tokoh utama pria sudah memberikan 5 sihir peningkatan kepada semua orang. Setelah dia selesai, Yui masih penasaran bagaimana tongkat sihir itu bisa muncul. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah diperkuat. Meskipun mereka tidak melihat tokoh utama pria mengucapkan mantra, tubuh mereka memang terasa lebih ringan. Untuk memverifikasi tebakannya, Yui datang ke depan pohon besar. Akibatnya, dia hanya mengeluarkan 1 pukulan. Detik berikutnya, pohon besar itu langsung tumbang terpotong, membuat semua orang tercengang ketika mengetahui bahwa tokoh utama telah menggunakan 5 jenis sihir. Udara di sekitarnya langsung menjadi sunyi, tetapi tokoh utama merasa menambahkan 1 jenis sihir saja terlalu sederhana, jadi dia menambahkan sedikit kesulitan pada dirinya sendiri. Kemudian, setelah percakapan, semua orang memahami masa lalu tokoh utama, dan tidak menyangka. Jika dia sekuat ini, dia masih akan dikeluarkan dari kelompok pahlawan. Perlu diketahui bahwa mereka sampai sekarang belum pernah melihat sihir penguatan yang begitu di luar standar. Namun, tokoh utama tidak menyadari betapa kuatnya dirinya, dan mengatakan bahwa lebih baik membiarkannya bergabung daripada memohon kepada penyihir putih yang asli untuk kembali. Mendengar ini, Yui menjelaskan bahwa kelompok itu awalnya memiliki penyihir putih. Dan dia adalah ahli penguatan fisik yang hebat, yang selalu dapat memberikan dukungan ketika rekan timnya berada dalam kesulitan. Namun, dalam pertempuran melawan golem, Krim kehilangan fokus saat bertarung. Untungnya, Yui tepat waktu mengingatkannya, sehingga dia sadar kembali dan melepaskan sihir penguatan. Yui berhasil mengalahkan golem itu, dan setelah kejadian ini, Yui tidak menyalahkannya. Hanya karena Krim memiliki seorang adik perempuan yang sakit. Dia tidak hanya harus menjadi petualang setiap hari, tetapi juga harus merawat adiknya. Lama-kelamaan, tubuhnya pun tidak kuat lagi menahan beban, yang menyebabkan pikirannya seringkali buyar saat bertarung, agar tidak merepotkan rekan satu timnya. Dia dengan tegas meninggalkan kelompok itu. Melihat ekspresi khawatir dari semua orang, tokoh utama pria tidak bisa menahan rasa iri pada Krim. Dia juga penasaran penyakit apa yang diderita adiknya. Yui sebenarnya juga tidak terlalu tahu, hanya tahu bahwa itu adalah penyakit yang membuat tubuh berubah menjadi batu ajaib. Mendengar itu, tokoh utama pria terkejut. Perlu diketahui bahwa batu ajaib adalah kristalisasi kekuatan sihir, dan kekuatannya bahkan dapat mengasimilasi benda-benda di sekitarnya. Kebetulan dia memiliki penelitian tentang batu ajaib, jadi dia mengajukan diri untuk pergi ke rumah Krim. Ketika mereka berdua tiba di kediaman Krim. Namun, dia menemukan bahwa wajahnya tampak semakin pucat. Setelah mengetahui maksud kedatangan tokoh utama pria, Krim menceritakan keseluruhan cerita. Awalnya, dia berpetualang bersama adiknya, Shirubi. Tetapi sejak adiknya diserang oleh monster, dia tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Hingga kini belum sadar. Saat Krim membuka pintu kamar, tokoh utama pria langsung mencium aroma sihir yang tidak menyenangkan. Setelah membuka selimut, gejala Shirubi terlihat jelas. Tokoh utama pria dengan yakin menyatakan bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit ini. Dia juga memastikan bahwa ini disebabkan oleh goresan batu ajaib dengan kemurnian tinggi. Benar saja, begitu pakaiannya diangkat,
Terlihat bahwa luka itu sudah dipenuhi dengan batu ajaib. Saat ini, Krim hanya bisa memilih untuk mempercayai tokoh utama pria. Kemudian, tokoh utama pria menggunakan sihir pembalik ciptaannya sendiri. Mulai menyerap kekuatan sihir Shirubi, hanya karena ingin menyembuhkannya sepenuhnya, dia harus terlebih dahulu membuat kekuatan sihirnya mendekati nol. Jika tidak, penyembuhan tidak akan bisa dilakukan. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia langsung menggunakan dua jenis sihir secara bersamaan, sambil menyerap kekuatan sihir. Juga melakukan perawatan untuk Shirubi. Operasi ini langsung membuat kedua orang di sampingnya tercengang, hanya karena tokoh utama pria tidak hanya bisa menyusun ulang sihir. Dia juga bisa menggunakan dua jenis sihir yang berbeda secara bersamaan. Lebih keterlaluan lagi, tubuhnya bahkan bisa menahan kekuatan sihir yang besar dan kacau. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Saat batu ajaib berangsur-angsur menghilang, Shirubi juga terbangun dari tidurnya. Melihat adiknya yang terbangun, Krim langsung menangis bahagia. Adapun rencana ke depan. Dia berencana untuk kembali menjadi petualang bersama setelah adiknya pulih, dan berharap tokoh utama pria bisa bergabung dengan tim Yuyu. Hanya karena dengan begitu dia akan merasa lebih tenang. Ketika mengetahui bahwa penyakit Shirubi telah disembuhkan, semua anggota tim merasa sangat senang. Namun, tokoh utama pria merasa menyesal karena tidak bisa membuat Krim kembali. Meskipun begitu, semua orang tetap menghormati pilihan Krim. Juga berterima kasih kepada tokoh utama pria karena telah menyelamatkan Shirubi. Tokoh utama pria sedikit linglung ketika mendengar ini, hanya karena di tim pahlawan. Dia selalu diejek oleh pahlawan, dan tidak pernah benar-benar dihargai oleh siapapun. Jadi, dia mengumpulkan keberaniannya. Mengajukan permintaan untuk bergabung dengan tim mereka. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Tepat ketika tokoh utama pria mengira dia akan ditolak. Yuyu tiba-tiba berseru kaget, hanya karena mereka tidak hanya tidak menolak, tetapi bahkan sangat menyambutnya. Bagaimanapun, dukungan yang luar biasa dari tokoh utama pria, selama itu adalah seseorang, tidak akan menolak. Jadi, untuk merayakan bergabungnya tokoh utama pria, Yuyu mengusulkan untuk mengadakan pesta penyambutan. Tidak, itu harus datang. Tidak, tidak, tidak. Pertemuan Guangjie adalah suatu keharusan. Suatu keharusan. Ini seperti inikah ini? Bagaimanapun, pertemuan Guangjie akan lupa. Oke, mengerti. Ya, Yuyu ingin mengangkat orang. Bagus. Ya, bagus. Sungguh. Lumayan, pria ini benar-benar malang. Padahal, itu hanyalah hidangan biasa. Namun, dia bisa merasakan cita rasa seni kuliner yang lezat. Karena hidangan yang dibuat oleh gurunya dulu, selain sayuran liar di halaman dan jamur yang dipetik dari hutan, hanyalah daging binatang buas yang dipanggang sederhana. Ini sepertinya tidak bisa disebut hidangan. Meskipun kemudian diganti dengan protagonis pria yang memasak, rasanya hanya sebatas bisa dimakan. Ingin tahu orang seperti apa guru protagonis pria itu? Bisa mengajar seorang penyihir putih dengan spesifikasi yang begitu tinggi. Tak disangka, guru protagonis pria itu bukanlah seorang penyihir putih, melainkan lebih condong ke profesi berbasis serangan. Ini membuat Silika sangat terkejut, dan juga menimbulkan keinginan untuk meminta nasihat. Tak disangka, sebelum dia selesai berbicara, dia dihentikan oleh protagonis pria. Hanya karena metode pengajaran Marin tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Sedikit saja salah langkah, nyawa bisa melayang. Mendengar ini, Silika hanya bisa mengurungkan niatnya. Kemudian, semua orang menjelaskan isi permintaan kepada protagonis pria. Tugas kali ini adalah untuk mengalahkan gerombolan monster yang menghancurkan pertanian. Dan jika ingin menghadapi monster dalam jumlah besar, mereka hanya bisa mengandalkan sihir AOE Silika. Tetapi kelemahannya adalah sihir ini akan sangat menguras mana. Meskipun protagonis pria juga tahu sedikit sihir serangan, dia mengatakan bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan sihir khusus. Akhirnya, mereka berdiskusi dan memutuskan bahwa Dax dan Yui akan bertindak sebagai barisan depan untuk menarik monster. Kemudian Silika akan bertanggung jawab untuk memusnahkan mereka sekaligus. Dan Kuros akan bertanggung jawab untuk melindungi barisan belakang. Adapun protagonis pria, dia hanya perlu memberikan sihir dukungan kepada semua orang. Setelah pertemuan dibubarkan, protagonis pria awalnya ingin mencari tempat untuk tidur. Tanpa diduga, dia dihentikan oleh Dax. Mengetahui bahwa dia tidak punya uang untuk menginap di penginapan, Dax memberinya sekantong uang. Mengatakan bahwa uang ini adalah upah yang dibayarkan di muka. Mendengar ini, protagonis pria sangat tersentuh dan juga bertekad untuk berusaha membantu mereka. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di depan pintu Yui. Setelah dia keluar, dia terkejut menemukan mengapa semua orang tidak membawa barang bawaan. Setelah bertanya, dia mengetahui. Ternyata barang-barang itu telah disimpan oleh sihir penyimpanan protagonis pria. Mendengar ini, Yui segera meletakkan ranselnya dan bersedia agar protagonis pria menyimpannya. Melihat mereka semua sedikit bersemangat, protagonis pria mengatakan bahwa dia akan mengajari mereka sihir penyimpanan lain kali. Sebenarnya, sihir ini tidak sulit.
Hanya perlu banyak berlatih untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan. Mendengar ini, semua orang sangat menantikannya. Bagaimanapun, sihir ini tidak bisa dipelajari begitu saja jika ingin. Kemudian, semua orang bergegas ke tempat perkemahan. Barang bawaan juga dipanggil keluar oleh protagonis pria dengan santai. Dengan cepat, semua orang mendirikan tenda dan api unggun. Dan kedua wanita itu berkeringat karena bekerja, jadi mereka pergi mandi bersama di sungai. Kemudian, protagonis pria menemukan buah-buahan yang menggoda di hutan. Tepat ketika dia hendak memetiknya, dia mendengar teriakan Yui. Kebetulan dari posisi ini mereka bisa terlihat, dan mereka menemukan ada monster yang mendekat. Jadi, protagonis pria meluncur menuruni lereng. Kemudian menggunakan sihir bola api untuk menarik perhatian monster. Setelah kedua wanita itu berhasil naik ke darat, protagonis pria melemparkan kembali senjata kepada mereka. Dan pada saat yang sama langsung melepaskan dua sihir dukungan. Setelah mendapatkan peningkatan dari protagonis pria, Yui langsung melompat. Hanya dengan satu tebasan pedang, monster itu terbelah menjadi dua. Tetapi tak disangka monster itu, meskipun sudah terbelah, masih sangat bertenaga. Namun, belum sempat dia merasa bangga selama 2,5 detik, Silika langsung mengirimnya pergi dengan bola api, bahkan menghemat biaya kremasi. Saat Yui terkejut dengan kekuatan bola api yang terlalu dahsyat, pertahanan Yui tiba-tiba jatuh dan kembali ke perkemahan. Tokoh utama pria kemudian mulai mengajari semua orang cara menggunakan sihir penyimpanan. Hanya saja pipinya sedikit sakit saat berbicara. Tanpa disangka, setelah tokoh utama pria memberikan contoh. Namun, tidak ada yang menemukan rahasianya sampai Silika mencoba melafalkan dan berhasil. Barulah semua orang menyadari. Ternyata tidak semua orang seperti tokoh utama pria yang bisa melakukan casting tanpa melafalkan mantra. Setelah latihan sepanjang sore, hanya Silika yang berhasil menyimpan senjatanya. Ya, benar. Oke, ayo, mari kita coba juga. Latihan, hanya setengah. Saat malam di perkemahan, tokoh utama pria penasaran mengapa Yui begitu terobsesi dengan misi ini. Mendengar hal itu, Yui menceritakan pengalamannya. Ternyata dia pernah mengalami serangan gerombolan monster. Dan dari seluruh kota, hanya dia yang selamat. Jadi, setiap kali dia mendengar tentang misi yang melibatkan gerombolan monster, dia tidak bisa berpangku tangan. Tanpa diduga, saat itu juga, tokoh utama pria tiba-tiba menyadari ada monster yang mendekat. Segera mereka menemukan. Ada sejumlah besar bola iblis yang bergerak dalam skala besar. Tokoh utama pria melihat bola iblis muncul di dalam hutan, jadi semua orang mundur dengan hati-hati. Tanpa diduga, Yui secara tidak sengaja menginjak ranting pohon. Melihat bola iblis menemukan mereka, semua orang segera berbalik dan melarikan diri. Namun, sedetik kemudian, seekor bola iblis melompat ke depan untuk menghadang, memaksa semua orang untuk memanggil senjata dan melawan. Tak disangka, saat menahan bola iblis, tongkat Silika tidak sengaja direbut. Tokoh utama pria segera memberikan sihir dukungan seni bela diri untuk semua orang dan memerintahkan Yui untuk memotong sirip bola iblis. Sementara Cross mengambil kesempatan untuk mengambil kembali tongkat Silika. Setelah sirip bola iblis dipotong, Silika segera melepaskan bola api ke langit. Sementara Cross segera menembakkan 3 pedang ke arah bola api. Anak panah pedang yang membawa api langsung membakar bola iblis hingga habis. Seiring berakhirnya pertempuran, tokoh utama pria mengira akan dimintai pertanggungjawaban karena memerintah tanpa izin. Tetapi hasilnya tidak seperti yang dia bayangkan. Semua orang tidak hanya mengakui dirinya. Bahkan semua komando di masa depan diserahkan kepadanya. Hal ini membuat tokoh utama pria sangat tersentuh. Ketika pagi tiba, melihat semua orang menggunakan sihir penyimpanan untuk mengumpulkan barang bawaan mereka, tokoh utama pria merasakan semacam pencapaian yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Kapan Pururakuta Chiwa? Kapan kita akan berjalan maju? Musim hijau? Kapan akan datang? Ah, sekarang datang. Musim hijau adalah terlalu banyak dunia yang bermakna. Hebat sekali. Pria ini benar-benar hebat. Hanya dengan sihir dukungan dan kemampuan memerintah yang luar biasa, dia memimpin tim beranggotakan 5 orang untuk menghadapi ribuan monster. Bahkan hampir memusnahkan gerombolan monster. Sementara harga yang harus dibayar hanyalah kehabisan kekuatan sihir. Sejak sejumlah besar bola iblis muncul di hutan, tokoh utama pria secara sukarela berjaga setiap malam hanya untuk membiarkan Yui dan yang lainnya menyimpan tenaga agar dapat mengatasi situasi yang tidak terduga. Bahkan saat bepergian di siang hari, dia secara teratur menggunakan sihir pendeteksi untuk memastikan keamanan di sekitarnya. Yui khawatir kalau tubuh pria itu akan kelelahan. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara membantu. Meskipun tindakan pria itu menenangkan, tapi selalu ada rasa keterasingan yang tak bisa dijelaskan. Itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Sementara Silika berpikir itu normal, karena mereka juga telah melalui banyak penyesuaian sebelum mencapai saling percaya seperti sekarang. Kekuatan pria itu dan penilaian dirinya tidak seimbang. Sulit membayangkan apa yang telah dia alami sebelumnya. Karena itulah kini ada saling percaya. Sungguh sulit membayangkan apa yang telah dialami tokoh utama sebelumnya, mengingat ketidaksesuaian antara kemampuannya dan penilaiannya terhadap diri sendiri. Namun,
Bahkan jika dia penasaran, dia hanya bisa menunggu sampai pria itu ingin berbicara. Mungkin kebenarannya akan di luar imajinasi. Pada saat yang sama, di luar tenda, Dax ingin meminta bantuan pria itu. Sedangkan untuk tugas jaga malam diserahkan kepada Cross. Kemudian dia membawa pria itu untuk memasang alarm di sekeliling. Selama ada monster mendekat, mereka akan tahu secepatnya. Dengan begitu, pria itu bisa beristirahat hari ini. Pria itu baru saja akan menolak ketika Dax memotongnya. Dax berharap pria itu bisa lebih mengandalkan mereka. Daripada selalu berpikir untuk berkorban untuk orang lain. Aku benar. Aku tidak memikirkannya. Aku tidak pernah tahu. Setelah dibujuk oleh Dax, pria itu hanya bisa patuh dan mengikuti pengaturan. Mungkin karena perkataan Dax tadi malam yang berpengaruh. Pria itu hari ini berinisiatif meminta bantuan Yui untuk mengambil air. Perubahan mendadak ini membuat Yui sangat senang. Dan baru-baru ini, monster sering mengamuk. Sebenarnya itu disebabkan oleh ulah manusia. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian para petualang tingkat tinggi di kota, sehingga mereka bisa masuk dan menyerang saat lengah. Dan orang ini tampaknya adalah anggota klan iblis. Sementara itu, di sisi lain, pria itu dan kelompoknya juga menyadari bahwa hutan itu tidak beres. Hanya karena sampai sekarang mereka belum bertemu satu monster pun. Yui awalnya mengira itu efek sihir pria itu, tetapi segera dibantah oleh pria itu. Mengatakan bahwa sihir pendeteksi tidak bisa mengusir monster. Untuk memahami situasinya, pria itu dengan tegas memperluas jangkauan pendeteksiannya. Detik berikutnya, dia merasakan ada kawanan monster sekitar 2,5 li di depan. Dan posisi itu adalah pertanian tempat tujuan tugas mereka. Yui langsung terkejut saat mendengar itu. Dia tidak menyangka pria itu bisa mendeteksi semua monster dalam radius 2,5 li. Tapi dia tampak bingung, merasa jangkauan itu seharusnya tidak terlalu besar. Namun, dia tidak tahu bahwa itu sudah 10 kali lipat dari orang normal. Tapi konsumsi kekuatan sihir untuk jangkauan pendeteksian akan semakin besar. Jadi penggunaannya kurang. Ini bukan masalah. Zhuo Wei, suasana hati ini sangat tidak nyaman. Sekarang tidak cukup. Jika Zhuo Wei menyetir, jantung juga tidak cukup. Benar, ayo kita pergi ke sana dulu. Apakah ada sesuatu yang salah? Kemudian seseorang datang ke dekat pertanian dan menemukan bahwa jumlah monster jauh melebihi perkiraan mereka. Dan dalam jangkauan sihir pendeteksi. Selain kawanan serigala, mereka tidak menemukan monster lain. Seharusnya monster di hutan tidak hanya itu saja. Saat itu, Cross tiba-tiba melihat pantulan cahaya di dalam pertanian. Karena penglihatan orang lain tidak sebaik dia, pria itu memutuskan untuk menggunakan sihir penguatan penglihatan untuk semua orang. Segera semua orang melihat batu ajaib yang aneh. Permukaan benda itu juga memancarkan kekuatan sihir ras orb, jadi semuanya masuk akal, karena orb memiliki sihir untuk mengendalikan monster sihir. Tepat pada saat itu, tokoh utama pria merasakan kelompok monster sihir lain mendekat, dan jumlahnya mencapai ribuan. Seharusnya tertarik oleh batu ajaib, tujuan mereka tidak dapat dipahami oleh tokoh utama pria, dan sekarang tidak mungkin untuk melarikan diri. Jadi tokoh utama pria memutuskan untuk bertaruh, dan yang terpenting adalah menghancurkan batu ajaib terlebih dahulu. Dia langsung memberikan 3 lapis peningkatan pada Cross. Hanya satu panah yang menghancurkan batu ajaib, dan Cross tidak menyangka bahwa tokoh utama pria dapat memberikan sihir peningkatan pada orang dan senjata secara bersamaan. Bukankah ini sulit? Tidak, bukankah ini? Saat batu ajaib dihancurkan. Awalnya, kawanan serigala mulai saling membunuh, dan semua ini sesuai dengan harapan tokoh utama pria. Lagi pula, hanya dengan mengendalikan kawanan serigala di sisi ini, mereka dapat berkonsentrasi untuk menangani kelompok monster sihir di sisi lain. Segera semua orang memasuki keadaan siaga saat monster sihir dengan cepat keluar dari hutan. Karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Sebaliknya, tokoh utama pria tidak panik sama sekali, membiarkan monster sihir mendekat dan memberikan perintah serangan. Hingga saat monster sihir menerkam Silika, tokoh utama pria kemudian membiarkannya melepaskan sihir. Saat Silika melempar badai api. Dalam sekejap, sejumlah besar monster sihir musnah, dan kekuatannya juga mengejutkan semua orang yang hadir. Tokoh utama pria kemudian meminta Silika untuk melepaskan sihir angin. Api langsung menyebar ke sebagian besar hutan, dan asap tebal yang mengepul juga menghalangi pandangan monster sihir terbang. Kemudian, tokoh utama pria menggunakan berbagi kesadaran ditambah sihir deteksi. Dengan cepat menyampaikan posisi monster sihir kepada Cross. Cross segera menarik busur dan memasang panah, dan menembak jatuh monster sihir terbang satu persatu tanpa membuang waktu. Karena kekuatan sihir Silika tidak cukup untuk melepaskan sihir terakhir, tokoh utama pria dengan tegas menggunakan transfer kekuatan sihir untuk mengisi ulang kekuatan sihirnya. Saat kekuatan sihir secara bertahap ditarik, dia juga menjadi lemah di keempat anggota tubuhnya karena kelelahan kekuatan sihir. Silika kemudian menggunakan sisa kekuatan sihir untuk melepaskan sihir hujan badai. Dalam sekejap, api besar yang menutupi hutan padam, dan dia tidak mengikuti jejak tokoh utama pria. Untungnya, Dax menangkapnya tepat waktu. Kemudian dia meminta keduanya untuk beristirahat dengan baik,
dan menyerahkan sisa monster sihir yang tersebar kepada mereka untuk diselesaikan. Tokoh utama pria tidak pernah menyangka. Sejak dia ditekan oleh pahlawan dan dikeluarkan dari tim, dia memiliki penyimpangan serius dalam kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa sihir yang baru saja dia perbaiki cukup untuk mengalahkan sebagian besar petualang, karena orang lain mengalami kesulitan untuk menyesuaikan sihir, apalagi memperbaikinya. Bahkan tuannya kadang-kadang memintanya untuk membantu. Dan tepat setelah semua orang mengalami insiden monster sihir, tokoh utama pria merasa ada sesuatu yang salah. Jika dia menebak dengan benar, tujuan sebenarnya dari orang yang menempatkan batu ajaib itu adalah untuk memancingnya keluar. Jadi kemungkinan besar permintaan itu juga jebakan. Ini untuk memancing para petualang tingkat tinggi keluar dari kota, sehingga melemahkan pertahanan kota. Meskipun ada ksatria dan pahlawan yang berjaga di kota, untuk berjaga-jaga, semua orang memutuskan untuk segera kembali ke kota. Jadi tokoh utama pria meminum ramuan pemulih dan segera memanggil tongkat sihir untuk memberikan sihir percepatan kepada semua orang, sebelum semua orang dapat bereaksi. Tokoh utama pria bergegas keluar dengan kecepatan 100 meter dalam 3 detik. Semua orang kemudian menyadari bahwa tubuh mereka menjadi ringan, jadi mereka mempercepat dan mengejar. Sementara itu, di kediaman dalang, seorang Shou Ernie yang dipenjara. Dia ditangkap oleh leluhur iblis untuk membuat batu ajaib yang dapat menarik monster iblis, sementara di sisi lain. Setelah berlari lama, kelompok protagonis harus berhenti untuk memulihkan stamina. Meskipun dengan kecepatan ini mereka dapat segera kembali ke kota. Namun, mereka masih khawatir tentang konsumsi protagonis, karena terus mempertahankan sihir peningkatan akan sangat menghabiskan mana. Protagonis mendengar ini dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Menyatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan intensitas konsumsi ini, hanya karena dia sering dilemparkan ke pegunungan yang dalam oleh tuannya, dan sebagai penyihir putih, dia tidak pandai menyerang. Jadi untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa terus menggunakan berbagai sihir peningkatan. Sekarang setelah dipikir-pikir, protagonis merasa bahwa dia masih belum cukup berusaha, hanya karena pelatihan yang sangat umum ini masih belum memenuhi persyaratan tuannya. Namun, rekan satu tim berpikir bahwa pelatihan ini tidak biasa, dan Silika juga setuju, tetapi protagonis salah paham lagi. Berpikir bahwa pelatihannya bahkan tidak dianggap biasa, dia merasa bahwa dia harus bekerja keras untuk berlatih. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengejar langkah semua orang. Saat semua orang memulihkan stamina, mereka memulai perjalanan lagi, tetapi tepat ketika mereka mencapai tengah jalan. Protagonis tiba-tiba mengerem mendadak, menyebabkan yang lain tidak sempat bereaksi dan langsung terbentur hingga terpental. Alasan mengapa protagonis berhenti adalah karena dia mendeteksi semacam aura, dan itu bukan monster iblis atau manusia. Sebaliknya, itu adalah firasat buruk, jadi dia meminta semua orang untuk pergi ke Ista terlebih dahulu, sementara dia pergi untuk mengkonfirmasi aura itu. Tanpa diduga, semua orang dengan suara bulat menolak, hanya karena penyihir putih tidak bisa bertarung sendiri, jadi mereka semua akan menemani protagonis. Menyatakan bahwa mereka sekarang adalah tim, jadi mereka harus saling membantu. Protagonis sangat tersentuh ketika mendengar ini. Setelah mendekati tujuan, protagonis segera merasakan keberadaan iblis, dan kemudian semua orang perlahan mendekati gubuk. Tetapi mereka menemukan bahwa rumah itu kosong, kemudian protagonis menemukan tempat persembunyian iblis melalui persepsi. Untuk menghemat waktu mencari pintu masuk, protagonis langsung memberikan sihir peningkatan kepada semua orang, dan kemudian Silika menggunakan sihir elemen tanah untuk menerobos secara paksa. Ritual yang masih dilakukan juga dihentikan karena langit-langit runtuh. Setelah turun, mereka segera menanyai tujuan iblis, tetapi pihak lain tidak berniat untuk menyerah. Setelah Cross menembak mati satu orang, sisanya bersembunyi di balik reruntuhan. Jadi protagonis sekali lagi memberikan sihir peningkatan kepada Silika, dan satu serangan langsung menembus bebatuan. Iblis masih ingin menyelinap menyerang, Dax mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi juga memungkinkan satu iblis untuk melarikan diri. Melihat dua orang yang tersisa masih ingin melawan, Cross segera menembakkan panah untuk mendukung, bekerja sama dengan Yui untuk langsung melakukan pembunuhan ganda. Sementara itu, iblis yang untuk sementara melarikan diri menggunakan alat sihir. Untuk membungkus Shou Erniang yang tidak sadarkan diri, bersiap untuk membawanya pergi. Tanpa diduga, dia baru saja berlari setengah jalan. Setelah separuh dari penghalang dihancurkan, dia melihat dirinya dikelilingi oleh orang-orang dari suku iblis yang menyimpan niat berbeda. Iblis ini ingin melawan balik sebelum mati. Tak disangka, tokoh utama pria itu sudah mempersiapkan diri. Serangan petirnya tidak hanya berhasil dihentikan oleh adu kecepatan, tetapi ia juga malah menghantarkan dirinya sendiri menemui ajal. Dia mengatakan bahwa ini adalah sihir yang telah dia tingkatkan. Semua orang langsung tercengang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh petualang biasa, kan? Lagi pula, orang lain kesulitan menyesuaikan sihir, apalagi meningkatkannya. Ah, hal seperti itu, seringkali kepada kakak senior. Melakukan trik, memakan sihir, menciptakan sihir, dan membantu meningkatkan sihir pemulihan. Aku menemukan sihir penguatan baru. Yah, kakak senior memang orang aneh. Apakah pantas menganggapnya orang aneh?
Pada saat ini, Sharon terbangun dari pingsannya, menghadapi perhatian hangat dari Yui. Dia hanya bisa dengan susah payah menyebutkan namanya. Kemudian, setelah percakapan, diketahui bahwa sihir Kreiva adalah sihir pengendalian yang langka. Dan suku iblis ingin menggunakan ini untuk mengendalikan monster dan menyerang kota. Hanya karena jika mereka merebut Istar, suku iblis dapat menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk menyerang benua. Jadi mereka akan mencoba segala cara untuk mengurangi pasukan penjaga kota. Tokoh utama pria segera memutuskan untuk kembali ke kota. Dan Kreiva hanya bisa ikut. Lagi pula, dia tidak ingin tinggal di sana. Kemudian, ketika semua orang berhenti untuk beristirahat, tokoh utama pria secara tidak sadar melepaskan sihir pendeteksi. Tanpa diduga, dia menemukan sekelompok monster yang menyerang kota. Tidak hanya itu, di belakang kelompok monster ada juga pasukan iblis. Jadi tokoh utama pria berpikir untuk menggunakan kekuatan Kreiva. Tetapi dia membutuhkan orang lain untuk kembali ke kota dan melapor terlebih dahulu, agar kota memasuki keadaan siaga. Tindakan kedua adalah salah satu dari. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Seperti yang kita semua tahu, dukungan yang kuat, pengganti yang mengalir. Hanya karena tokoh utama pria biasanya terlalu rendah hati, dia dikeluarkan dari tim oleh pahlawan karena kekurangannya dalam kekuatan. Tanpa diduga, setelah tokoh utama pria pergi, seluruh tim pahlawan langsung kembali ke bentuk semula. Dan baru saja, pahlawan bajingan itu masih marah karena tidak dapat menemukan penyihir putih. Hanya karena orang-orang yang melamar pekerjaan tidak ada yang tahu sihir penyimpanan, bahkan sihir penguatan. Hanya dapat melepaskan dua secara bersamaan. Bajingan itu mengejek orang-orang ini sebagai sampah. Tetapi Lina berpikir, seharusnya tokoh utama pria terlalu hebat. Mendengar ini, ekspresi bajingan itu menjadi lebih meremehkan. Dia secara terus terang mengatakan bahwa Lina hanyalah sampah yang hanya mencuri perhatiannya. Mendengar itu, Lina merasa tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu juga, para anggota Ksatria datang untuk memberitahukan berita tentang pasukan monster. Mereka berharap pahlawan dapat membantu mereka. Setelah berpikir sejenak, si brengsek itu, dengan tegas menyetujuinya, hanya karena tugas ini diperintahkan oleh kerajaan. Asalkan aku bisa menunjukkan kemampuanku dalam misi ini, itu akan membuktikan diriku bahwa aku masih yang terkuat. Di sisi lain, tokoh utama secara tak terduga menemukan sekelompok monster lain, dan jumlahnya lebih banyak. Jika kedua kelompok monster itu bergabung, Istar tidak akan bisa menahannya. Cara terbaik adalah untuk menyingkirkan kelompok monster ini terlebih dahulu. Namun, Cleva, sebagai seorang santa, berharap untuk menghentikan mereka tanpa melukai siapapun, karena monster-monster itu hanya dikendalikan bangsa iblis adalah penyebab sebenarnya. Tokoh utama mendengar ini dan bisa memahami perasaannya. Jadi dia membiarkannya mencoba menggunakan sihir untuk melepaskan kendali monster-monster itu, sementara tokoh utama membantunya dari belakang. Jangan sampai sihir Cleva terganggu pada saat-saat kritis. Dan yang mengganggunya berada di dalam hutan. Sementara itu, karena petualang kelas A atau lebih tinggi saat ini, tidak ada seorang pun dari mereka di dalam kota, jadi mereka yang bisa berpartisipasi dalam ekspedisi penaklukan semuanya adalah peringkat B atau di bawahnya. Sampah itu langsung mengejek mereka, mengatakan mereka hanya bisa menjadi umpan meriam dan sama sekali tidak memiliki sikap seorang pahlawan. Membuat orang ingin meninjunya. Untung saja ketua serikat tepat waktu turun tangan menengahi. Sampah ini mungkin sudah tamat riwayatnya. Tapi yang tak disangka semua orang, sampah ini malah mulai pada mereka. Mengarahkan penyelesaian, membuat para penyihir menggunakan sihir terkuat mereka. Setiap orang hanya perlu membunuh 10 ekor, kemudian dia dan kelas jarak dekat akan menahan serangan monster. Memberi waktu bagi penyihir untuk memulihkan diri. Jika terus diulangi seperti ini, kawanan monster itu cepat atau lambat akan habis. Belum selesai dia berbicara, seorang penyihir mengatakan dia tidak bisa melakukannya, bahkan dengan menggunakan sihir terkuatnya. Bahkan paling banyak hanya bisa membunuh satu. Si bajingan itu mendengar dan hendak membantah, tetapi kemudian mendengar mage mereka sendiri. Juga menyatakan tidak bisa melakukannya, hanya karena sejak protagonis pria ditendang keluar dari tim. Dia menyadari bahwa sihirnya tidak sekuat dulu, dan selain dirinya. Yang lain juga menyadari penurunan kondisi mereka, hanya si bajingan di tim yang tidak menyadarinya. Hanya karena dia selalu terlena dalam status pahlawan dan setiap hari hanya bersenang-senang. Begitu mendengar Lina mengatakan kebenaran, si sampah itu langsung menjadi sangat marah. Para sampah hanya bisa melontarkan ancaman sambil melarikan diri dengan memalukan dari sini, diikuti oleh 3 anggota perempuan. Sebaliknya, Lina tidak hanya keluar dari kelompok pahlawan. Saat ini, dia sedang mencari batu sihir di hutan karena kekuatan jahat di dalam batu sihir itu akan menyebabkan sihir Kureva menjadi tidak efektif, dan jumlah batu sihir itu tidak hanya satu. Melihat Clea memuji dengan kagum, setelah memastikan lokasi batu ajaib, tokoh utama pria kembali mengangkat tongkatnya. Dia memberikan sihir tembus pandang kepada mereka berdua. Hanya karena dengan cara ini,
mereka menghindari monster mendekati batu ajaib. Namun jika terkena serangan, efek menghilang akan sirna. Kemudian mereka berdua mengandalkan sihir menghilang untuk berhasil membebaskan monster dari kendali batu ajaib. Sementara itu, pertempuran Ishtar juga dimulai. Sesuai arahan Lina, pertama-tama biarkan para pemanah menembak tanpa pandang bulu, lalu diikuti oleh barisan depan pasukan perisai. Dorong monster kembali ke parit agar pasukan sihir dapat membunuh mereka satu persatu. Terakhir, lepaskan sihir aliran air untuk menghanyutkan monster dari parit. Membatasi monster sekaligus memperlebar parit, cukup ulangi terus-menerus. Bertahan sampai tokoh utama pria kembali, maka mereka akan memiliki peluang untuk menang. Seiring dengan batu ajaib terakhir yang tidak berfungsi. Monster di sisi ini juga perlahan pulih, namun tak disangka. Monster di dekat batu ajaib ternyata adalah dua ras yang bermusuhan dalam proses pertempuran mereka. Sungguh kebetulan, kemampuan menghilang Kureva menjadi tidak aktif tepat saat dia akan diserang. Beramai-ramai oleh monster, tokoh utama menggunakan kembang api untuk mengalihkan perhatian. Namun, menghadapi serangan monster, tokoh utama hanya mengandalkan sihir kilat dan penguatan tubuh untuk menahan, tanpa ada tanda-tanda akan menyerang. Kureva tiba-tiba menyadari. Tokoh utama sedang menepati janji yang dibuatnya siang hari dengannya. Bahkan dengan posisi yang baik, selalu ada saatnya melakukan kesalahan. Tepat pada saat itu, bersamaan dengan nyanyian yang tiba-tiba terdengar. Semua monster langsung terdiam hingga Kureva selesai bersenandung. Monster-monster itu dengan kompak berbalik dan pergi, yang membuat tokoh utama sangat terkejut. Ternyata sihir Kureva bukanlah untuk mengendalikan monster, melainkan berkomunikasi dengan hati mereka. Tepat ketika pertahanan akan ditembus, tepat pada saat genting, sebuah tornado api yang mengerikan langsung membersihkan sebagian besar monster. Yang datang adalah para petualang kelas S yang dipimpin oleh Yui. Meskipun kedatangan para petualang kelas S membuat para petualang yang menjaga kota bisa bernapas lega. Namun seiring berjalannya waktu, stamina semua orang juga akan menurun, bahkan ramuan ajaib pun hampir habis. Tepat ketika semua orang putus asa, sebuah nyanyian yang menembus jiwa terdengar di medan perang. Itu adalah Kureva dan tokoh utama yang datang tepat waktu. Setelah nyanyian selesai, semua monster kembali sadar. Dan atas instruksi Kureva, mereka semua berbalik dan kembali ke hutan. Melihat monster yang mundur di bawah, Kureva tidak bisa menahan kekaguman atas dukungan sihir tokoh utama. Tanpa tokoh utama, nyanyiannya tidak akan bisa mencakup seluruh medan perang. Kemudian, dia memutuskan untuk memberitahu tokoh utama nama aslinya. Tokoh utama ini benar-benar hebat. Hanya karena menghadapi golem yang tidak bisa ditembus oleh para petualang. Dia sendirian memberikan sihir penguatan kepada semua orang. Lebih keterlaluan lagi. Dengan tambahan sihirnya, golem yang semula tidak bisa dihancurkan menjadi seperti kertas. Mereka semua tumbang di bawah serangan para petualang. Tokoh utama pun menjadi pahlawan kota. Baru saja, tokoh utama mengetahui bahwa Kureva tidak dapat berkomunikasi dengan golem, lalu dia melompat dan membawanya kembali ke garis pertahanan. Ini adalah ide tokoh utama. 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 Setelah Kureva tidak dapat berkomunikasi dengan golem, dia melompat dan membawanya kembali ke garis pertahanan. Namun, begitu mendarat, tokoh utama pria merasakan kelelahan karena dia terus-menerus mempertahankan mantra dukungan untuk semua orang, menyebabkan mananya hampir habis. Bisa dibayangkan golem belum terselesaikan, dia hanya bisa terus menggigit bibir dan bertahan, lalu menyerahkan Kureva kepada ksatria untuk dilindungi, tetapi ketua memberitahu dia bahwa dia sekarang adalah harapan seluruh kota. Hanya karena, sebagai pengecut ala pahlawan berambut pirang, selama pertempuran dengan monster, bahkan tidak dapat ditemukan. Lina juga terus terang mengatakan dia tidak pantas menjadi pahlawan. Saat itulah tokoh utama pria menyadari bahwa Lina terluka parah, jadi tanpa berkata apa-apa. Dia memberikan mantra penyembuhan padanya. Luka di ruang tamu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun detik berikutnya, tokoh utama pria pingsan di pelukan Lina karena kehabisan mana. Dan Lina juga meminta maaf kepadanya. Jelas tokoh utama pria yang membuat tim terkuat. Namun mereka tidak hanya tidak berterima kasih sedikit pun, tetapi juga memecatnya. Sayangnya, otak tokoh utama pria hanya memiliki satu jalur pemikiran, masih merasa bahwa dia dipecat karena kurangnya kekuatan. Saat itulah golem melompat turun dari parit. Melihat situasi ini, dia hendak maju untuk menghadapi musuh. Tokoh utama pria buru-buru menghentikannya, hanya karena mereka semua adalah golem yang diperkuat. Mereka tidak hanya dapat menjatuhkan prajurit barisan depan dengan satu pukulan, tetapi bahkan sihir pun tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada mereka. Dalam situasi seperti itu, semua orang tidak berani terus maju. Tepat ketika semua orang bingung, tokoh utama pria ingin memberikan mantra penguatan kepada semua orang. Meskipun dia tidak dapat memperkuat semua orang sekaligus, dia masih dapat memperkuat satu grup setiap kali. Bukankah lebih baik tidak melakukan satu grup pun? Begitu kata-kata itu diucapkan,
tokoh utama pria mulai memberikan mantra penguatan. Hanya butuh 2,5 menit untuk menyelesaikan penguatan semua orang. Sedikit mana yang baru pulih. Juga dihabiskan lagi. Kemudian dia menatap semua orang, ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Hanya karena penguatan ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Jadi Yui segera memberitahu semua orang tentang hal ini. Namun, meskipun demikian, masih ada orang yang tidak percaya sampai serangan golem. Dengan mudah diblokir oleh Lina dan dibunuh oleh Yui dengan satu panah, barulah mereka menyadari perubahan pada diri mereka sendiri. Kemudian, di bawah kepemimpinan Yui dan yang lainnya, para petualang melancarkan serangan balik satu demi satu. Dengan mantra penguatan dari tokoh utama pria. Pertahanan golem sama sekali tidak berguna. Dengan sekali mantra, semua golem di area tersebut langsung lenyap. Dengan perjuangan semua orang, golem akhirnya hanya tersisa satu. Namun, tanpa diduga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Karena efek penguatan telah berakhir, golem yang berhati-hati itu seperti bos. Tidak ada yang berani mendekat. Hanya dengan satu serangan, Dax hampir mati di tempat. Tokoh utama pria, dengan kekuatan penuh, ingin melepaskan mantra penguatan lagi, tetapi dengan kekuatan sihirnya saat ini, dia hanya bisa memperkuat senjata Yui. Lalu Yui membiarkan Lina bekerja sama dengan Dax. Sementara mereka menahan serangan golem, dia melompat ke atas. Sorak-sorai suci terdengar dari bawah. Saraf tokoh utama pria yang tegang segera mengendur. Detik berikutnya, dia langsung pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya telah kembali ke penginapan. Mengetahui bahwa dia telah pingsan selama sehari penuh, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya sendiri. Yui merasa speechless mendengar ini, jadi dia membawanya ke bawah. Saat pintu terbuka, semua penduduk di luar ingin berterima kasih kepada tokoh utama pria, membuatnya panik secara sosial. Tanpa banyak bicara, dia segera menutup pintu. Lebih keterlaluan lagi, dia menyelinap pergi tanpa sepengetahuan Yui. Dengan langsung melompat keluar jendela. Sementara itu, Marin juga dari Will. Mendengar tentang situasi tokoh utama pria. Meskipun dia dikeluarkan dari kelompok pahlawan, dia juga bertemu dengan kelompok yang lebih baik. Satu-satunya kelemahan adalah dia terlalu serius, sama sekali tidak menyadari dirinya sendiri. Sebenarnya adalah seorang ceater. Inilah yang diharapkan Marin, karena dia tidak ingin tokoh utama pria mengulangi kesalahannya. Mengetahui bahwa tim tokoh utama pria saat ini adalah para petualang kelas S muda. Marin merasa lega. Kemudian Will juga berbicara tentang serangan monster. Dia menduga Raja Iblis saat itu mungkin telah bangkit kembali. Marin langsung berkata itu tidak mungkin. Jika Raja Iblis benar-benar masih hidup, bukankah pengorbanan sivile akan sia-sia? Thor memintanya untuk tenang. Bagaimanapun, ini hanyalah spekulasi. Terlalu banyak berpikir tidak akan membantu. Jika kita ingin melindungi masa depan yang diciptakan sivile, kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Sementara itu, Yui dan yang lainnya juga menemukan tokoh utama pria yang bersembunyi. Meskipun kekuatannya sangat kuat, dia sangat kurang dalam kesadaran diri dan kepercayaan diri. Lalu mereka membawa tokoh utama pria ke hadapan penduduk, mendengarkan ucapan terima kasih dari mereka. Tokoh utama pria secara tidak sadar. Lalu jasa itu diberikan kepada Ordok Satria dan petualang. Namun Ordok Satria menyatakan, "Benar, kau pasti wanita-wanita dari para pahlawan ini. Hari ini yang utama, aku akan peduli padamu, aku akan peduli padamu. Mengerti? Hari ini aku akan berusaha keras. Ayo bermain, apa kau punya kekuatan?" Sebaliknya, si rambut pirang setelah mengetahui hal ini, justru menjadi sangat marah ditambah mereka menolak untuk berpartisipasi dalam misi darurat. Yang menyebabkan gelar pahlawan juga dicabut. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi dari sini. Hanya karena dia tidak ingin tinggal di kota yang menjadikan protagonis pria sebagai pahlawan. 3 wanita itu sehat, dan hanya bisa ikut dengan pasrah. Pada saat yang sama, protagonis pria menerima undangan dari pemimpin, dan ternyata Clea juga ada di sana. Dan sebagai tamu kehormatan, ternyata identitas aslinya adalah putri kedua dari Kekaisaran Vales. Hanya karena memiliki sihir untuk mengendalikan monster, ia menjadi sasaran oleh suku iblis. Lalu pemimpin mengirimkan permintaan agar mereka bisa mengantar Clea kembali ke ibu kota. Tapi bukankah seharusnya tugas tingkat ini ditangani oleh Ordok Satria? Pemimpin Wenyan lalu menjelaskan, jika Ordok Satria yang mengantar, hal itu akan menimbulkan kecurigaan suku iblis. Tugas ini hanya bisa diselesaikan oleh para petualang. Lalu menjelang keberangkatan, Clea berharap mereka bisa langsung memanggil namanya, namun statusnya sebagai putri membuat mereka sedikit canggung. Sebaliknya, Yui sama sekali tidak sungkan, seperti yang kita ketahui. Sejak zaman dahulu Baki selalu memberikan keberuntungan. Dalam perjalanan mengantar Clea, mereka melewati kota dengan pemandian air panas. Lalu mereka memutuskan untuk menginap, Yui sebagai petualang. Dan Silika sudah terbiasa untuk jujur dan terbuka satu sama lain, sebaliknya Clea. Sedikit malu, yang membimbingnya adalah dia tidak pernah mandi bersama orang lain. Tapi pada akhirnya,
Atas undangan hangat Yui, dia tetap merasakan kesenangan mandi air panas. Selanjutnya adalah topik pribadi para wanita. Demi menyelamatkan diri, aku hanya bisa melompat dengan cepat. Sebaliknya, suasana di sisi pria lebih harmonis. Hanya saja, saat saling menggosok punggung, pikiran tokoh utama dipenuhi dengan bagaimana saling mengantar dengan aman Korea dan meningkatkan kekuatan. Hal ini menyulitkan Cross, yang membimbing tokoh utama saat berpikir. Tangannya tanpa sadar akan bergerak lebih cepat, tanpa mendengar jeritan Cross. Kecepatan tangannya sangat cepat hingga hampir mengeluarkan percikan api. Dax tampak bingung. Setelah berendam di onsen, tokoh utama mengusulkan untuk beristirahat di sini selama beberapa hari, agar bisa mempersiapkan perjalanan selanjutnya dengan matang. Kebetulan Dax juga berencana mengganti peralatan baru, dan Silika juga bersiap untuk berlatih sihir baru. Yang lain setuju untuk tinggal setelah mendengar itu. Keesokan paginya, Dax mengunjungi beberapa toko. Namun, dia tidak dapat menemukan perisai yang diinginkannya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan dua orang yang sedang berjalan-jalan. Kemudian, dari mulut Korea, dia mengetahui bahwa ada toko senjata yang dapat diandalkan di gang. Benar saja, begitu dia masuk, Dax menyadari bahwa senjata di toko ini berkualitas unggul. Tetapi pada saat itu, pemilik toko salah mengira dia datang untuk membuat masalah. Setelah mengetahui kesalahpahamannya, dia kembali ke ruang belakang, membuat Dax bingung. Namun, dia juga sangat penasaran. Mengapa toko senjata yang semuanya berkualitas unggul ini sepi pembeli? Sebelum dia sempat memikirkannya, sekelompok petualang masuk. Setelah mengetahui bahwa Dax datang untuk membeli senjata, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak hanya merendahkan toko ini, tetapi juga mengejek Dax karena belum pernah melihat dunia. Petualang tingkat rendah. Karena gangguan mereka, toko ini tidak dapat menjalankan bisnisnya. Mereka begitu sombong karena orang yang memimpin adalah petualang tingkat A. Tanpa mereka sadari, orang yang berdiri di depan mereka adalah petualang tingkat S. Ternyata tujuan mereka datang untuk mengganggu adalah untuk merebut warisan Laones yang ada di tangan pemilik toko. Pemilik toko menolak tanpa berpikir panjang. Melihat gelagat mereka yang ingin merebut dengan paksa, Dax segera angkat bicara untuk menghentikan. Tanpa diduga, kepala botak mereka berani menyerang lebih dulu. Dia memutuskan untuk tidak menahan diri, langsung membalas dengan teknik kuncian dan menjatuhkannya. Pada saat yang sama, dia memanggil perisai. Saat mereka terkejut, dia langsung melakukan serangan perisai, yang membuatnya terbang keluar. Kemudian, dia mengeluarkan kartu petualang tingkat S miliknya. Kini giliran pihak lawan untuk berusaha. Melihat Dax memiliki kemampuan seperti itu, pemilik memutuskan demikian. Sementara itu, tokoh utama pria sedang meningkatkan sihir pendukung di penginapan. Mengapa tidak mempelajari sihir serangan? Bukannya dia tidak ingin belajar, tetapi dibandingkan dengan sihir Silika, kekuatan apinya tampak sangat kecil. Tokoh utama pria baru pertama kali melihat penyihir yang begitu keterlaluan. Pada saat yang sama, Silika berlatih sihir sendirian di alam liar. Mengingat kembali misi terakhir, jika bukan karena tokoh utama pria, mungkin seluruh kota akan rata dengan tanah. Memikirkan hal ini, dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Namun, dalam proses berlatih sihir baru, dia selalu gagal karena kehilangan kendali atas mana. Tapi ini adalah hasil yang sudah dia duga. Bahkan jika dia gagal, dia akan terus mencoba sampai berhasil. Dalam keraguan-raguannya, Silika telah dipuji sebagai jenius sihir sejak kecil, tetapi dia tidak menjadi malas karena itu. Sebaliknya, dia berlatih sihir lebih giat ketika orang lain beristirahat. Sebelum berhasil, tidak peduli berapa kali dia gagal, dia tidak akan menyerah. Tepat ketika dia berhasil menggunakan sihir tingkat tinggi, dia kehilangan keseimbangan karena kelengahan sesaat, menyebabkan mana lepas kendali lagi. Ledakan kali ini bahkan lebih mengerikan. Langsung membuat seluruh hutan dipenuhi kabut air. Bahkan tubuhnya basah kuyup. Kali ini hutan akan Leoneos membuat perisai dan menyerahkannya padanya. Ini terbuat dari bahan terkeras di dunia. Ini adalah artefak yang dapat menahan serangan apapun dan tidak akan rusak. Tetapi untuk mendapatkan perisai ini, Anda harus menyetujui satu syarat dari pemilik, yaitu menyelidiki suara ledakan misterius di dekat mata air. Beberapa orang menduga ada iblis yang melakukan eksperimen mencurigakan. Setelah mengetahui situasinya, Silika merasa tidak bisa berkata apa-apa karena disalahartikan sebagai iblis. Namun, Dax memintanya untuk melihat lokasi ledakan. Operasi seperti ini yang membuat mata air meledak. Setelah pemilik mengetahui hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sebaliknya, Silika terus meminta maaf. Meskipun dia telah menggunakan sihir untuk memperbaiki mata air yang meledak, itu masih menyebabkan masalah bagi kota. Pemilik mengatakan tidak apa-apa dan memberikan perisai itu kepada Dax. Kembali ke penginapan pada malam hari, Dax mengeluarkan perisai itu untuk dilihat semua orang. Sementara itu, Yui lebih penasaran dengan sihir baru Silika. Peningkatan keduanya membuat tokoh utama pria semakin ingin menjadi lebih kuat. Yui merasa hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Yang terpenting sekarang adalah mengisi perut.
Setelah selesai berbicara, dia bersiap untuk menarik Rhea keluar mencari makanan. Seorang gadis secara tak terduga bertemu dengan mantan pendekar pedang dari kelompok pahlawan hanya karena tindakan kepahlawanannya. Kemudian, untuk menjadi lebih kuat, dia meminta nasihatnya, dan kemudian belajar teknik pedang lawannya. Sejak Silika dan Dax meningkat, Cross merasakan sedikit urgensi, tetapi sekarang peralatannya tidak perlu diganti, dan pelatihan khusus sudah terlambat. Tepat ketika dia merasa kesulitan, seorang anak laki-laki yang ceroboh menabraknya, tetapi yang jatuh adalah anak laki-laki itu. Setelah Cross membantunya berdiri, dia menemukan bahwa anak laki-laki itu juga seorang petualang, dan setelah mengetahui bahwa Cross juga seorang petualang, dia tiba-tiba mengiriminya undangan untuk bergabung dalam tim, berpikir bahwa dia tidak ada hubungannya sekarang. Cross setuju. Anak laki-laki itu bernama Lin, juga seorang pemanah. Alasan mengapa tidak ada yang mau bergabung dengannya adalah karena dia adalah petualang tingkat rendah, jadi petualang lainnya merasa dia menghalangi jalan. Cross terdiam, dan Lin tampak seperti akan menangis. Cross dengan cepat berbohong bahwa dia juga seorang petualang tingkat pertama, yang membuat Lin merasa nyaman. Kemudian, mereka berdua mengambil tugas untuk membasmi Slime. Setiap kali Cross menyerang, dia bisa langsung membunuh satu. Tetapi ketika giliran Lin, panahnya lemah dan tidak efektif. Bahkan Slime agak tidak tahan lagi. Kemudian, di bawah bimbingan pribadi Cross, dia menemukan bakat Lin cukup tinggi. Hanya panah kedua yang bisa mengenai target dengan akurat. Saat mereka berdua terus menembakkan panah, Slime akhirnya menyelesaikan misi umpan meriamnya. Cross menghela nafas bahwa jika dia bisa menembak terus-menerus, dia seharusnya bisa menghemat lebih banyak waktu. Tepat ketika mereka hendak mengambil kembali material, mereka menemukan laba-laba bulan sedang memakan rampasan mereka. Segera, Cross mencoba menembakkan panah, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menembus pertahanan untuk menghancurkan cangkang lawannya. Hanya serangan yang kuat atau serangan terus-menerus yang bisa melakukannya. Mendengar ini, Lin tiba-tiba mendapat inspirasi dan memberitahu Cross idenya. Selama Cross menggunakan sihir penyimpanan, dia bisa mencapai efek tembakan panah terus-menerus. Benar saja, di bawah kekuatan tembakan terus-menerus, cangkang laba-laba bulan langsung tertembus, yang membuat Lin berseru, "Keren." Kemudian, mereka berdua membawa material kembali ke guild dan langsung mengejutkan resepsionis wanita. Petualang lain juga memandang Lin dengan kagum, dan Cross juga karena ini. Menyadari bahwa dia masih memiliki ruang untuk berkembang. Pada saat yang sama, karakter utama pria masih di penginapan. Memodifikasi sihir dukungan. Keadaan lelah dan lemah ini membuat semua orang menunjukkan ekspresi khawatir. Asalkan bisa mengajak tokoh utama pria untuk berendam kaki dan melihat suasana hati tokoh utama pria membaik, dia juga sangat senang. Dia tahu betul penelitian sihir itu sulit, jadi dia tidak akan menolak bantuan apapun yang bisa diberikan. Tokoh utama pria bertanya dengan lembut tentang sihir kuno, hanya karena dia mengendalikan sihir tersebut. Justru sihir kuno, jika bisa dipelajari, mungkin bisa membuat penelitian yang mandek. Menemukan kemajuan. Namun, hal itu ditolak oleh Kurea, hanya karena sihir kuno. Hanya bisa digunakan oleh pewaris, dan itu pun hanya muncul sekali dalam beberapa ratus tahun. Konon, jika digunakan oleh orang selain pewaris, akan mendapat kutukan dari langit. Dulu ada orang bukan pewaris yang gagal menggunakan sihir kuno, namun saat menggunakan sihir, dia kehilangan nyawanya. Jadi, sihir kuno adalah tabu, dia tidak ingin protagonis pria menyentuhnya. Protagonis pria dengan lembut terpaksa menyerah. Sementara itu, Yui sebagai seorang pencinta makanan berpengalaman, tentu saja harus menjelajahi semua makanan lezat di sini, tetapi saat itu lemak di perutnya mengeluarkan peringatan. Saat itulah, dia melihat seorang bangsawan menindas rakyat jelata. Hanya karena lumpur mengotori pakaiannya, dia ingin pihak lain meminta maaf dengan kematian. Melihat situasi itu, Yui dengan sigap maju untuk menyelamatkannya, menghadapi serangan 3 pengawal bangsawan. Dia dengan mudah menangkis dengan menghunus pedangnya, sang bangsawan langsung menjadi berang, melihat Yui tak bisa dikalahkan. Sang bangsawan langsung bermain curang, memerintahkan penyihir yang bersembunyi di antara kerumunan untuk menyerang secara diam-diam. Yui langsung terperangkap oleh rantai sihir yang bisa merebut stamina dan kekuatan sihir target. Tepat pada saat genting, seorang wanita tiba-tiba muncul, dia awalnya ingin agar sang bangsawan menghentikan aksinya, namun tak disangka sang bangsawan tidak peduli, bahkan ingin memberi pelajaran padanya juga. Mendengar itu, wanita itu langsung menghilang sekilas, ketika dia muncul kembali, para pengawal bangsawan semuanya langsung tertidur. Bahkan penyihir di belakangnya pun sama, Yui melihat itu langsung memuji kehebatannya, karena dia dengan jelas melihat. Wanita itu hanya menggunakan 0,5 detik, untuk menjatuhkan satu persatu 4 pengawal di depannya dengan tebasan tangan. Sang bangsawan bahkan ketakutan dengan auranya, kakinya lemas, dan langsung pucat pasi. Setelah mendengar nama tokoh utama pria, wanita itu langsung setuju hanya karena dia adalah rekan Marin, Lily. Dia juga ahli dalam sihir penyimpanan,
dan pedang besarnya lebih besar dari siapapun. Dia menyuruh Yui dari jarak jauh menebas pohon di depan. Saat Yui terus menebas dengan ganas, dia langsung memegang pedang besar dan mengayunkan seberkas cahaya pedang. Pohon besar beberapa belas meter di kejauhan langsung ditebang di tengahnya. Trik ini hanya membutuhkan pembungkusan mana di sekitar bilah pedang untuk mengayunkannya. Selama kamu terbiasa, itu akan sangat sederhana. Tapi Yui berlatih selama beberapa jam, dan hanya bisa mengayunkan jarak 2,5 meter, tapi dia tetap tidak memilih untuk menyerah. Lily penasaran mengapa dia ingin menjadi lebih kuat. Ternyata Yui merasa dirinya lebih kuat dari siapapun sejak menjadi petualang kelas S. Tetapi sejak bertemu dengan tokoh utama pria, dia menyadari bahwa langit itu luas. Jadi hanya dengan menjadi lebih kuat, dia memenuhi syarat untuk menjadi mitra tokoh utama pria. Benar, Lily? Apa? Lily, kamu baik-baik saja? Aku tertidur. Saat hati Yui yang tegang mengendur, rasa lelah langsung menyapu seluruh tubuh. Dia langsung tertidur di pelukan Lily. Di malam hari, semua orang khawatir tentang Yui, tetapi tiba-tiba mendengar suara di luar pintu. Akibatnya, pintu terbuka dan mereka melihat Yui tertidur. Keesokan paginya, semua orang beristirahat dengan cukup dan bersiap untuk berangkat. Hanya tokoh utama pria yang tanpa khawatir, berpikir bahwa dia tidak mengalami peningkatan apapun. Hanya karena dalam beberapa hari terakhir, dia hanya mengoptimalkan sihir yang sudah dikenal dan mempelajari sihir yang dibutuhkan untuk pertempuran tim, serta mengembangkan sihir pendeteksi baru. Pada saat yang sama, Lily juga kembali untuk melaporkan situasi tokoh utama pria kepada Marin. Awalnya Marin berencana untuk pergi sendiri, tetapi karena dia takut merasa canggung saat bertemu dengan tokoh utama pria, dia meminta Lily untuk membantu. Tokoh utama pria tidak pernah menyangka bahwa kavaleri pengawal Clea ternyata adalah pahlawan elit yang diangkat. Hanya dengan menjentikan jari, pasukan Raja Iblis langsung musnah. Tanpa diduga, dia ternyata seorang wanita yang berani tetapi ceroboh. Dia bersikeras untuk berbenturan langsung dengan Raja Surgawi Iblis, dan akibatnya dia terlempar, menyebabkan Clea diculik lagi. Dan belum lama ini, Marin datang ke ibu kota kerajaan lebih awal untuk menunggu karena dia terlalu merindukan tokoh utama pria. Dia juga bertemu dengan teman lama, Li Wei, dan mengetahui dari mulutnya bahwa yang memimpin kerajaan sihir sekarang adalah putra Raja Iblis. Mendengar ini, Marin mengeluarkan setengah dari buku sihir. Dia ingin tahu apakah buku ini masih menyimpan kekuatan untuk menyegel Raja Iblis. Mendengar ini, Li Wei terkejut. Mungkinkah Raja Iblis benar-benar akan bangkit? Namun, Marin mengatakan itu hanya mungkin. Jadi dia harus bersiap lebih awal. Sementara itu, kelompok tokoh utama pria juga akan segera tiba di kota berikutnya. Untuk berjaga-jaga, tokoh utama pria bersiap menggunakan sihir pendeteksi untuk merasakan sekeliling. Namun sayangnya ada kekuatan kuno yang mengganggu persepsinya. Tiba-tiba kabut muncul di sekeliling. Silika ingin menggunakan sihir untuk meniupnya, tetapi sihir penyimpanan gagal. Melihat ini, tokoh utama pria menyimpulkan bahwa kabut inilah sumber gangguan, dan kemungkinan besar perbuatan ras iblis. Oleh karena itu, semua orang memutuskan untuk melarikan diri ke kota terlebih dahulu. Sementara itu, Yui juga mendapat hasil. Tidak hanya kekuatan sihir yang tersisa di buku sihir, tetapi juga ditinggalkan oleh Sewell. Marin merasa ini seperti surat wasiat Sewell. Dan ketika tokoh utama pria secara tidak sengaja menyentuh buku ini, dia juga menghasilkan reaksi yang cocok. Ini menunjukkan bahwa tokoh utama pria juga memiliki postur orang pilihan. Tetapi tidak mudah untuk mencapai ranah itu. Bagaimanapun, itu adalah ranah transenden yang melatih profesi hingga ekstrim. Dan Marin sangat menyadari hal ini, jadi dia terus memberikan tugas kepada tokoh utama pria yang melampaui kekuatannya sendiri. Namun, membesarkan anak pada akhirnya berbeda dengan meneliti sihir. Hanya karena dia tidak memahami perasaan tokoh utama pria. Itulah mengapa dia melarikan diri dari rumah. Dan kedatangannya ke ibu kota kerajaan kali ini adalah untuk mengunjungi murid kesayangannya. Dan tokoh utama pria terkejut menemukan bahwa kota itu kosong. Kemudian tokoh utama pria meningkatkan kekuatan sihir untuk Silika. Dan dia bisa memanggil tongkat sihir. Saat Silika meluncurkan sihir angin, kabut langsung tertiup. Tetapi tanpa diduga, ada penyergapan dari pasukan Raja Iblis di kota. Kureha melihat Grisoto yang memimpin. Dia adalah orang yang menangkapnya sebelumnya, dan juga salah satu dari 4 Raja Surgawi pasukan Raja Iblis. Dan tujuannya masih Kureha. Mendengar ini, tokoh utama pria segera memberikan sihir peningkatan kepada semua orang. Yui memimpin dengan mengayunkan pedangnya ke arah pasukan Raja Iblis. Kemudian Silika menggunakan bola api untuk peledakan titik. Dan Cross menduduki tempat tinggi untuk menahan. Menghadapi penghalang sihir musuh, dia langsung menggunakan tembakan beruntun untuk menghancurkannya. Tetapi menghadapi Grisoto, pendekar pedang Yui tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Bahkan pedang Yui juga sama. Untungnya, Dax masih bisa menahan serangan dengan enggan. Sambil memanfaatkan kebuntuan lawan, Yui dengan tegas menyelinap dari belakang.
Tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa pedang Yui akan berhenti di udara dengan aneh. Hal ini membuat Yui sangat terkejut. Dan tokoh utama pria melihat bahwa itu adalah baju besi sihir. Tepat ketika Grisoto hendak melancarkan serangan, Silika dengan tegas melepaskan sihir tingkat tinggi. Melihat sihir berhasil mengenai target. Tepat ketika semua orang mengira itu berhasil, Grisoto muncul di depan mereka tanpa cedera. Tepat ketika pasukan Raja Iblis mengepung semua orang. Sihir es tiba-tiba jatuh dari belakang, membekukan semua pasukan Raja Iblis dalam sekejap. Dan yang datang adalah pahlawan es roh dari negara manusia. Aku melihatnya menjentikan jarinya, dan pasukan Raja Iblis langsung musnah. Dan di gunung yang jauh. Michelle berencana untuk memperluas kabut ketika Will tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia datang ke sini untuk menyelesaikan sumber kabut. Dan pada saat ini, di kota, di bawah perkenalan Kureha, semua orang mengetahui bahwa pahlawan es roh, Sereon, ternyata adalah teman masa kecilnya. Namun, konon katanya watak pahlawan pemberani ini agak buruk, sehingga negara suci tidak mengakui nama pahlawan ini, dan orang itu sendiri tidak tertarik dengan gelar tersebut. Ini Kurea menemukan bahwa lawannya masih membawa ransel yang dibuatnya sendiri. Sungguh keterampilan membuat kerajinan. Dari mana asalnya? Tidak mungkin, sikapnya tidak sopan. Kau benar-benar mati. Cukup punya sikap. Siapa orang ini? Saat itulah Kuresuto benar-benar melepaskan diri dari pembekuan. Sereon dengan cepat menginjakkan kaki kanannya dan langsung meluncurkan duri es. Namun, serangan ini langsung dihancurkan oleh Kuresuto dengan tendangan. Dia terkejut Sereon tidak hanya bisa melakukan sihir tanpa mantra, tetapi juga menggunakan tubuhnya sebagai media untuk meluncurkan sihir. Dan tubuhnya tidak membeku. Sereon menjelaskan dengan terengah-engah karena kekurangan oksigen dan langsung melepaskan sihir es. Ingin menguburnya dengan roh es, tetapi secara tak terduga dihindari oleh Kuresuto dengan susah payah. Kita juga. Benar, jangan meniru. Aku akan mengalahkan manusia liar itu. Dengarkan aku, jangan bicara. Sereon dalam keadaan marah. Sambil meluncurkan serangan, dia terus-menerus memaki lawannya, tetapi cara menyerang secara membabi buta ini membuat orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Kuresuto yang tidak pernah membalas membuat tokoh utama merasa aneh. Namun, dengan cepat dia menyadari bahwa lawannya sedang memampatkan kekuatan sihir. Namun, menghadapi peringatan tokoh utama, Sereon tidak menghargainya. Melihat Kuresuto sudah selesai mengisi daya, tokoh utama dengan cepat meminta semua orang mencari tempat berlindung. Sebaliknya, Sereon ingin berhadapan langsung dengannya. Namun, seperti yang diketahui semua orang, sejak dahulu kala, pihak kiri pasti kalah dalam adu kekuatan. Benar saja, setelah asap menghilang, tokoh utama hanya merasakan aura pribadi Yui. Tidak merasakan Kurea dan Sereon sama sekali. Namun, dengan cepat dia menyadari. Kurea telah diculik oleh Kuresuto. Raja Iblis ini memang nyata, hanya karena tidak bisa mengalahkan kelompok tokoh utama. Dia langsung melepaskan semua monster iblis. Akibatnya dia tidak hanya diserang oleh monster iblis, tetapi juga ditimpa oleh pecahan Raja Iblis. Akhirnya berubah menjadi Chimera yang menyatu dengan monster iblis. Dan barusan, melihat Kurea diculik lagi, Sereon menahan luka-lukanya dan meluncurkan sihir es lagi. Ingin menggunakan pilar es untuk mendekati pesawat, namun tepat ketika dia akan mendekat, pilar es itu hancur berkeping-keping. Untungnya, tokoh utama tepat waktu meminta Shirika untuk melepaskan angin ribut, sehingga Sereon terhindar dari jatuh dan terluka parah. Melihat dia masih ingin segera pergi, tokoh utama dengan cepat meminta dia untuk tenang. Dia baru saja ingin memarahi dan menyadari. Lukanya telah sembuh. Terkejut tokoh utama memiliki kekuatan semacam ini. Namun, tepat ketika tokoh utama mengajukan saran. Namun, Sealion mengabaikannya, yang membuat yang lain kesal, jadi mereka langsung membalas dengan marah. Kata-kata yang menusuk hati membuat Sealion merasa sangat malu hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat dia sudah tenang. Tokoh utama pria kemudian mengungkapkan rencana selanjutnya, dan sebenarnya pesawat udara itu adalah sebuah laboratorium milik Michelle, yang sumber tenaganya ternyata adalah pecahan tubuh Raja Iblis. Ternyata pecahan tubuh Raja Iblis. Dia tidak menyangka setelah Raja Iblis meledakkan diri saat itu. Pecahannya masih menyimpan kekuatan sihir. Kemudian dia menggunakannya untuk menciptakan sistem tenaga tak terbatas. Dia adalah seorang ilmuwan gila yang mata duitan. Selama dia bisa meneliti hal-hal menarik dan menghasilkan uang. Bahkan Raja Iblis pun akan dia manfaatkan. Saat itulah pesawat udara tiba-tiba mengeluarkan suara alarm yang mendesak. Seiring munculnya layar pengawasan, terlihat tokoh utama pria dan yang lainnya mendekat dengan cepat. Ini semua berkat sihir pembalik gravitasi tokoh utama pria. Dikombinasikan dengan sihir es Sealion, mereka dapat menari di udara. Saat mereka tiba di pesawat udara, Glisto bergegas ke dek. Tokoh utama pria dengan cepat memasangkan kepada semua orang 5 lapis sihir penguat. Kemudian, saat semua orang menyerang, tokoh utama pria diam-diam memberikan sihir kepada musuh. Setelah memastikan sihirnya efektif, Sealion segera melepaskan senjatanya,
dan Silika menggunakan sihir untuk mengganggu. Sementara yang lain juga melancarkan serangan pada saat yang sama, tetapi masih tidak bisa menembus. Armor sihir Glisto. Tepat ketika dia ingin membalas, tangan kirinya tiba-tiba membeku. Aktifkan kematian terburuk. Ternyata sihir yang baru saja dilepaskan tokoh utama pria adalah sihir yang menutupi rasa sakit. Hanya karena dia menyadari bahwa meskipun armor sihir lawannya kuat, armor itu hanya bisa menahan serangan yang disadari. Oleh karena itu, armor itu tidak bisa menahan hawa dingin yang tak terlihat. Glisto kemudian menyadari bahwa serangan beruntun sebelumnya adalah agar dia tidak menyadari sihir yang menutupi rasa sakit. Dan inilah pentingnya kerja sama tim. Melihat situasinya sudah sangat buruk, Glisto dengan tegas melarikan diri kembali ke kabin. Tanpa basa-basi, dia menghancurkan kandang dan langsung melepaskan monster di dalamnya. Yang tidak dia sangka adalah dia juga menjadi target serangan monster. Michelle tidak hanya tidak menyelamatkannya, tetapi malah mengeluarkan pengendali monster, ingin mengambil kesempatan untuk menguji reaksi monster. Saat para monster dikendalikan, Sealion mengambil kesempatan untuk melompat dan pergi ke hadapan Kurea, berhasil menyelamatkannya. Dan saat ini, semua monster telah dikendalikan, tepat ketika semua orang ingin menyerang. Namun, Kurea maju untuk menghalangi, meluncurkan sihir kuno yang mengguncang medan pertempuran seiring lantunan nyanyiannya yang hampir usai. Sorot mata buas yang penuh amarah itu seketika melembut, namun saat itulah, pesawat udara itu tiba-tiba bergetar hebat. Guncangan tak terduga itu membuat Glisto tak sengaja menyentuh mesin penggerak. Seketika, dia terkejut seperti tersengat listrik, membeku di tempat saat serpihan Raja Iblis memancarkan cahaya putih. Kesadarannya langsung lenyap. Tampaknya sihir kuno menyebabkan pecahan itu lepas kendali, demi menghindari ledakan. Dengan sigap, Michelle melepaskannya. Tetapi setelah kehilangan tenaga, pesawat udara itu tidak dapat mempertahankan ketinggiannya. Saat ini, bahkan dalam ketidaksadarannya, Glisto masih mendambakan pecahan Raja Iblis. Michelle juga menyadari bahwa pecahan tersebut sedang mencari sesuatu untuk ditempelkan. Maka, sebagai seorang yang gila penelitian, dengan sigap, ia melemparkannya ke Glisto. Dan setelah keduanya menyatu, sebuah pusaran sihir pun muncul. Dalam sekejap, semua monster dilahap habis hingga akhirnya berubah menjadi seekor chimera. Monster ini terbentuk dari gabungan makhluk hidup bawahan. Tepat saat Michelle bersemangat, tanpa disadarinya, Mera mendekat dan dengan gerakan cepat, melenyapkannya. Monster yang begitu kuat, bahkan Dax yang sudah diperkuat, terhuyung setelah menahan satu serangannya. Dia pun langsung mengaku tidak tahan. Sepertinya dia menyadari bahwa semua orang ingin melarikan diri. Chimera segera menghalangi jalan keluar, menghadapi pedang yang terhunus ragu. Rentetan tembakan cross dengan mudah dinetralisirnya hanya dengan 2 embusan napas. Hal ini membuat raut wajah semua orang semakin tegang. Menghadapi Chimera yang begitu dahsyat, bagaimana sang protagonis akan mengatasinya? Marin tidak pernah menyangka bahwa protagonis itu sampai berani menggunakan sihir kuno terlarang hanya demi mencegah Raja Iblis bangkit kembali. Meskipun berhasil menggagalkan kebangkitan Raja Iblis, ia justru tersedot ke dalam lubang hitam. Untungnya, jiwa Siwil muncul tepat pada waktunya. Sehingga menuntun tokoh utama kembali ke kejadian semula. Dan tepat saat itu, protagonis dan teman-temannya sedang terdesak oleh Chimera di dalam kabin, tak peduli sihir apapun yang mereka gunakan. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Kemudian, tokoh utama menyuruh semua orang berdiri merapat ke dinding dan menyimpan semua perlengkapan mereka. Kemudian, dia menonaktifkan sihir gravitasi. Melihat Chimera terjerembab ke tanah akibat gravitasi dan tak berdaya, mereka segera memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari kabin. Namun, dengan cepat Chimera mengejar mereka. Tepat saat ia menyerang, tokoh utama dengan sigap memerintahkan semua orang untuk melompat turun. Biran Serion melepaskan balok es sebagai tumpuan, sementara Sirika segera mengeluarkan tongkatnya. Saat balok es hampir menyentuh tanah, dia segera melepaskan hembusan angin kencang untuk memperlambat jatuhnya, sehingga semua orang dapat mencapai tanah dengan selamat. Saat mereka mengira semuanya sudah berakhir, mereka melihat pesawat udara jatuh ke arah mereka, dan yang lebih tak terduga adalah, Chimera tidak hanya selamat dari ledakan, tetapi juga menjadi lebih kuat karenanya. Melihat itu, tokoh utama pria dengan tegas membawa semua orang bersembunyi ke dalam hutan. Kemudian dia menduga perubahan pada Chimera mungkin disebabkan oleh sihir kuno Krea, yang membangkitkan sumber kehidupan Raja Iblis. Dan untuk kebangkitan, dibutuhkan banyak daging, itulah sebabnya ia menyerap monster-monster itu. Saat itu, Marin dan Will juga tiba. Awalnya ingin mengamati muridnya secara diam-diam, tanpa diduga mereka mendengar tokoh utama pria akan menggunakan sihir kuno untuk membangkitkan sumber kehidupan monster di dalam Chimera. Dengan begitu, tidak hanya Chimera bisa diatasi, tetapi juga bisa menyelamatkan monster yang tertelan. Mendengar itu, Krea baru saja akan menyetujui. Marin tidak bisa menahan diri untuk maju dan menghentikannya, hanya karena dia tidak ingin tokoh utama pria mengulangi kesalahan 11 Will. Tetapi tokoh utama pria sudah bertekad, merasa selama dia bekerja sama dengan baik dengan Krea, dia seharusnya bisa memaksimalkan penggunaan sihir kuno.
Apalagi sejak meninggalkan guru dan bertemu dengan semua orang, dia baru menyadari kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia yakin dengan penilaiannya. Setelah mengatakan itu, dia membawa teman-temannya menuju Chimera. Tokoh utama pria pertama-tama memberikan mantra penguatan kepada Sirion, memintanya menggunakan sihir area untuk memancing, sementara dia sendiri mengambil kesempatan untuk mendekati Chimera. Saat dia memasukkan tongkat ke dalam tubuh Chimera, Krea kemudian menggunakan sihir kuno. Terasa sakit. Namun, saat tokoh utama pria melepaskan mantra penguatan, tubuhnya tiba-tiba mengalami serangan balik. Namun demikian, dia tetap menggigit bibirnya dan bertahan. Saat tubuh Chimera berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Monster-monster yang tertelan juga diselamatkan. Dan di atas kepala tokoh utama pria, muncul lubang hitam yang besar. Ketika Krea selesai melantunkan mantra, dia melihat tokoh utama pria tersedot ke dalam lubang hitam. Marin menyadari bahwa itu adalah efek samping dari sihir kuno. Jika terus seperti ini, tokoh utama pria akan terkurung di dalamnya selamanya. Dan saat ini, tokoh utama pria ditarik ke dalam ruang putih. Dia terkejut menemukan bahwa di sana ada dua dirinya. Dan saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Menyatakan bahwa tubuh dan jiwanya sedang terpisah. Dan suara ini sangat familiar bagi Marin, karena pemilik suara itu adalah 11 Will. Dia memberitahu tokoh utama pria bahwa sihir kuno adalah peninggalan ras kuno. Karena sihir ini terlalu kuat, pernah menyebabkan dunia jatuh ke dalam kekacauan tak teratur, sehingga menuju kehancuran. Merasa takut dengan tindakan mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk melarang penggunaan kekuatan ini. Tetapi mereka merasa bahwa di masa depan, kekuatan ini mungkin dibutuhkan. Oleh karena itu, muncullah pewaris sihir kuno. Ini untuk mencegah seseorang mencoba menghentikan kekuatan ini. Siapapun selain pewaris yang menggunakan sihir kuno, akan mengalami kehilangan kendali atas sihir, yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Dan saat dia bertarung dengan Raja Iblis dulu, pertandingan yang seharusnya dimenangkan, justru karena sedikit kecerobohan semua orang, menyebabkan Raja Iblis menangkap celah ini. Dengan demikian, dia berhasil menggunakan sihir penghancur diri, menyaksikan kota hancur dan rekan-rekannya mati satu persatu. Shivil kemudian memutuskan untuk menggunakan sihir kuno yang mengorbankan nyawanya sendiri, kekuatan yang dapat memutarbalikkan batas hidup dan mati. Berhasil membangkitkan semua orang yang telah meninggal, dan pada saat itu, alam kebenaran akan segera ditutup. Mengenai bagaimana cara keluar dari sini, Shivil hanya menunjuk ke dadanya. Saat tokoh utama pria menyentuh dadanya dengan tangannya. Kenangan masa lalu tiba-tiba menyembur keluar, dan kebetulan rekan-rekan di luar juga memanggil namanya pada saat ini. Dia segera mengerti bagaimana cara pergi. Saat dia pergi, Shivil juga berubah menjadi titik-titik cahaya dan perlahan menghilang. Saat tokoh utama pria bergegas menuju pintu keluar, ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke dunia asalnya. Dan Marin secara pribadi berterima kasih kepada Shivil. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Kemudian, dia mengantar Krea ke ibu kota kerajaan. Tidak hanya mendapatkan imbalan yang besar, mereka juga diberi rumah oleh raja secara cuma-cuma, hanya agar mereka memiliki tempat tinggal di ibu kota. Saat itulah Liu Wei tiba-tiba muncul di samping tokoh utama pria, mengatakan bahwa aroma sihirnya mirip dengan Marin. Setelah diperkenalkan oleh Marin, semua orang tahu bahwa Liu Wei adalah temannya. Kemudian mereka bertanya kepada tokoh utama pria apakah dia ingin kembali. Di bawah tatapan cemas rekan-rekannya, tokoh utama pria memutuskan untuk tetap berada di tim petualang. Ditambah lagi, raja juga berharap mereka untuk sementara waktu tinggal di ibu kota. Jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempelajari sihir lain. Ini akan membantu memahami struktur sihir dan mengembangkan inspirasi. Sayang sekali, sepertinya Marin sedang melihatmu. Marin tidak senang. Dengan ini, kisah penyihir putih yang diusir dari tim pahlawan secara resmi berakhir. Saya Fran, sampai jumpa di episode berikutnya.